Udah mulai ya recordingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita dapat berbagi sesuatu yang dapat manfaat buat kita semuanya. Ya, saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih terpisahkan oleh jarak dan waktu ya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk bisa menyelesaikan perkuliahan kita ini, dan secepatnya saya selalu berharap untuk selalu kita segera bertemu di kelas dalam keadaan yang sudah new normal ya. Untuk itu saya harapkan teman-teman selalu menjaga kesehatannya dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa selalu memperhatikan protokol kesehatan, karena dengan kita menjaga kesehatan kita juga menjaga kesehatan orang lain di sekitar. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Udah pada mandi semuanya ini? Baru beres, Bu. Baru beres mandi? Sip. Ya, teman-teman kalau sudah pada beres mandi, alhamdulillah ya. Berarti sudah semangat pagi hari ini, tidak ada yang ngantuk-ngantuk. Tapi kalau yang masih ngantuk juga nggak apa-apa sih, mumpung sekarang ini zamannya rebahan bisa menyelamatkan Indonesia. Jadi silakan teman-teman kuliah sambil rebahan gitu kan. Di sana lagi musim hujan tidak? Kalau di Tasik udah 2 hari hujan terus nih. Musim dingin, Bu. Oh, dingin. Ya, kalau dingin iya sih, saya juga di sini dingin. Terus juga lumayan lah ya. 2 hari diguyur hujan, jadi nggak bisa beraktivitas dengan leluasa. Jadi kebayang ya kalau kita masih di zaman dulu sebelum adanya COVID. Hujan pagi-pagi harus berangkat kampus. Gitu. Untung sekarang mah kita zamannya rebahan ya. Mau hujan, mau panas, kuliahnya tetap di kosan masing-masing, kuliahnya tetap di kamarnya masing-masing. Ya walaupun keadaannya bagaimanapun, tetap selalu kita syukuri ya teman-teman. Pasti jangan pernah teman-teman merasa kecewa gitu ya. Jangan pernah berputus asa, tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Selama teman-teman mau kerja keras, berusaha, insya Allah teman-teman tidak akan pernah mengalami kesulitan. Sebentar ya, saya ada gangguan dulu. Sebentar ya. Tutupan deh. Ya, mohon maaf sekali teman-teman, ada gangguan barusan, ada gangguan sebentar. Ya, seperti itu. Gimana tugas latihan kemarinnya sudah teman-teman dapatkan? Saya kemarin sudah mengembalikan tugasnya sama teman-teman semuanya. Sudah dapat tugasnya? Tugas yang mana, Ibu? Tugas latihan kemarin sudah saya kembalikan, nilainya sudah dapat? Sudah, Bu. Lumayan ya, nilainya pada gede nih, kelas BIM semuanya dapat nilai 100. Oke. Alhamdulillah. Yang penting di sini teman-teman, saya lihat semuanya mengerjakan dengan baik, apalagi saya dapat informasi kemarin katanya kalau kelas B selalu ngerjainnya bareng-bareng ya, pakai media daring gitu ya. Saya kemarin dapat informasi dari beberapa teman, jadi ya, bagus sekali teman-teman hasilnya kemarin, tidak mengecewakan. Perkuliahan kan pertanyaannya itu pertanyaan di latihan di tugas tersebut kan pertanyaan-pertanyaan sifatnya terbuka. Berarti pada saat pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3 itu pertanyaan terbuka itu adalah suatu kesempatan sebenarnya untuk kita bisa mengeksplorasi sejauh mana kemampuan kita. Beda ya antara pertanyaan nomor 1. Kalau pertanyaan nomor 1 itu pasti kelihatan salah dan benarnya, betul dan tidaknya itu kelihatan jelas. Tapi kalau pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 itu sebenarnya bisa dieksplor, karena itu merupakan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Seperti pernyataan saja nanti. Pada saat teman-teman nanti mengisi dengan konstanta tertentu, barulah saya bisa melihat berapa kecondongannya, apakah condong benar ataupun condong salah. Cuman untuk tugas 1 yang review perkembangan AI ya, yang dari video, saya belum bisa menilai karena teman-teman belum masukin nilai plagiarismenya ya. Waktu teman-teman input submit, ada fasilitas untuk cek plagiarisme tidak? Saya mau tanya dulu. Saya coba di internet, Bu. Tapi kalau di Google-nya ada nggak? Kalau nggak salah saya mengaktifkan submit untuk yang itu, ada fasilitas cek plagiarismenya.
kalau memang tidak muncul, nanti berarti saya akan periksa secara manual gitu plagiarismenya. Nanti maksudnya saya di luar classroom gitu. Makanya saya mau nanya dulu sama teman-teman pas pamit, ada fasilitas untuk masukin untuk ngecek plagiarisme tidak? Atau teman-teman lupa lagi? Ada Bu, ada. 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 Nah, kalau ada, saya nanti minta teman-teman coba disubmit ulang aja ya. Jadi sebelum submit, coba teman-teman cek dulu plagiarismenya. Kalau ada, cek plagiarismenya dulu. Berapapun nilai plagiarismenya nggak apa-apa. Nanti saya akan periksa setelah ada nilai plagiarismenya. Cuman kalau memang nanti pas teman-teman uji coba ternyata fasilitas itu tidak ada, nanti teman-teman segera konfirmasi aja di grup ke saya ya. Berarti nanti saya tidak usah nunggu. Berarti saya harus bikin cek plagiarisme mandiri, terpisah dari classroom tersebut. Nah, itu untuk tugasnya ya. Makanya belum bisa saya selesaikan karena memang nomor tugas 1 itu pertama memang menitik beratkan pada masalah plagiarisme. Yang kedua adalah sejauh mana teman-teman bisa menyampaikan suatu ide, suatu tema dengan menarik. Jadi memang nanti itu penilaiannya sesuai penilaiannya tergantung dari bagaimana cara teman-teman menyampaikan ide dan informasi tersebut. Jadi memang kalau itu harus diperiksa satu-satu sama saya. Jadi memang agak lebih lama ya. Jadi saya harapkan teman-teman sabar menunggu. Cuman kalau yang latihan 1 udah selesai, saya periksa semua. Oke, berarti untuk ketua kelompoknya nanti dapat tambahan ya nilainya. Kemarin saya janji berapa nilainya untuk ketua kelompok tambahannya? Berapa poin? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Lupa lagi Bu. Lupa lagi? Oh, berarti saya juga lupa lagi dong ngasih nilainya. Iya. Saya ngasih poin berapa ya? 5 poin apa 10 poin ya? Ada yang masih ingat? Siapa ini yang jadi ketua kelompoknya nih? Lumayan nih. Nah, untuk saya ngasih berapa? 10 ya kalau nggak salah ya? Iya, kalau nggak salah 10. Kalau nggak salah berarti benar ya logikanya. Katanya ikhlas Bu ya. Berarti Jul ikhlas nggak apa ya Jul ya? Nggak dikasih tambahan karena kamu ikhlas itu karena Jul bukan ketua kelompok ya, jadi ikhlas. Nah, untuk hari ini teman-teman ada tugas 2 ya buat teman-teman nanti untuk pengembangan materi dari logika ini, dari teknik penalaran ini. Saya mau bikin keputusan bersama dulu nih. Kelompoknya mau tetap apa mau ada perubahan? Perubahannya pilihannya 1 dirubah ketuanya saja atau kedua dirubah dengan anggotanya. So, pilihan A, B, C, D. Kalau saya Bu, Ya. ganti ketuanya aja Bu, kelompoknya tetap. Kalau menurut saya. Kenapa Pak harus dirubah ketuanya? Biar sekali ewang gitu Bu. Sekali ewang. Yang lain? Boleh, teman-teman boleh isi di kolom chat kalau nggak mau bersuara ya. Pilihannya kalau A itu berarti tetap ya. Nanti teman-teman tinggal pilih A, B, C, D ya. Kalau B itu ganti ketua saja, kelompoknya tetap. Berarti gantinya di rolling ya. Nah, kalau C itu berarti rubah kelompok, berarti semuanya ya. Ketua dan kelompoknya anggotanya dirubah. Silakan teman-teman. Kalau Ya, kenapa? Gimana Hasbi? saya rubah Hasbi, Jaki. Gimana Jaki? Yang dirubah ketuanya saja Bu. Soalnya grup di WhatsApp-nya juga udah dibentuk, jadi nggak usah buat grup lagi. Oke, berarti keputusannya ganti ketuanya saja ya. Oke, nanti teman-teman tinggal di pas laporan hasilnya, nanti yang jadi ketua itu tolong disimpan di atas ya. Disimpan di atas. Nanti kan biasa teman-teman udah punya formatnya ya. Nah, itu ketuanya simpan di atas, sisanya anggotanya di bawah. Oke, sip. Untuk yang harus kita sepakati sudah kita sepakati bersama hari ini. Oke, kita lanjut ke materi. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Ayo. Ada yang sudah lupa kah? Materi kita kemarin itu tentang apa? Teknik penalaran. Sip, teknik penalaran. Kemarin kita teknik penalaran itu menggunakan bintang tamu kita ya. Kita kemarin dapat bintang tamu dari logika matematika. Ada pernyataan, terus dari pernyataan itu bisa dijadikan proposisi kalau dia bisa ditentukan nilai benar atau salahnya.
di setiap pernyataan yang umum nanti bisa kita isi suatu konstanta ya, sehingga nanti pada saat konstantanya tersebut itu dimasukkan pada pernyataannya, berarti nanti kita dapat menyatakan nilai benar atau salahnya. Lalu nanti dari pernyataan tersebut bisa kita buat pernyataan lanjutannya berupa negasi, berarti kebalikan, lalu ada sambungannya berupa konjungsi atau dan, lalu disjungsi atau. Kemudian bisa juga bikin implikasi dengan deskripsinya tuh jika dan maka ya. Terus juga kemarin itu ada apa lagi selain pada itu logika proposisi itu, ada satu lagi adalah biimplikasi, yaitu yang terdiri dari deskripsinya itu jika dan hanya jika. Kemudian kemarin ada beberapa aturan inferensi ya. Nah, ada yang masih ingat inferensi itu gunanya untuk apa? Ayo. Inferensi itu teman-teman kita gunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan ya. Jadi dari beberapa pernyataan, beberapa proposisi yang ada, nah, nanti proposisi itu nanti kita inferensi dengan aturan-aturannya, ada 7 untuk logika proposisi, itu nanti dia bisa diambil kesimpulan. Nah ini kalau teman-teman lupa, jadi kemarin itu kita belajar tentang proporsional logik, di mana logikanya itu hanya berdasarkan pada fakta dengan nilai kepastian benar atau salahnya. Nah biasanya kita kalau dalam logika matematika kita menggunakan tabel kebenaran ya, pada saat kita berbicara tentang logika. Nah itu pertama dari pernyataan, biasanya pernyataan itu harus menjadi kalimat terbuka dulu kalau dia mengandung suatu peubah. Lalu kemudian dari pernyataan kalimat terbuka ini bisa jadi suatu pernyataan atau posisi jika kita melakukan substitusi atau masukkan peubah itu diganti dengan konstanta. Nah kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai benar atau salahnya. Jadi dari proposisi ini, lalu kita masukkan dia suatu angka, suatu konstanta, baru kita bisa bikin suatu pernyataan benar atau salahnya. Lalu dari suatu pernyataan, kita bisa bikin suatu ingkaran atau negasi seperti ini. Kalau teman-teman lupa, saya ingatkan lagi. Terus juga kita bisa bikin kalimat penghubung dengan dan, dengan aturan yang seperti ini. Lalu ada aturan atau disjungsi dengan aturan seperti ini. Kemudian ada kalimat penghubung dengan jenis implikasi dan diimplikasi. Nah, terus ini tata cara kita untuk bikin pernyataan pada tata bahasa proporsional logik. Nah, di sini teman-teman bisa bikin pernyataan menggunakan kalimat sederhana dan kalimat majemuk. Ini aturannya ada. Kemudian ini aturan inferensinya. Jadi inferensi itu teman-teman untuk bisa mendapatkan suatu kesimpulan ya. Jadi kalau kita menelusuri teknik penalaran kita itu untuk mendapatkan suatu kesimpulan gitu, kita bisa menggunakan aturan-aturan inferensi ini. Contohnya kayak kemarin nih, double negasi elimination. Jadi kalau kita punya pernyataan yang sudah diberi negasi, diberi ingkaran, kemudian kita buat ingkarannya lagi, maka itu akan kembali mendapatkan dari pernyataan yang semula. Itu adalah contoh-contoh dari inferensi dalam proporsional logik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang first order logic. Ya, first order logic itu teman-teman adalah satu jenis logika yang lebih luas cakupannya dibanding dengan yang kemarin. Nah, di sini dia punya tingkatan tidak hanya sekedar fakta yang diperhatikan di sini. Jadi kalau kemarin kita hanya berbicara tentang yang lebih simple ya, hanya fakta saja. Contoh kemarin kayak Rima adalah perempuan, itu kan sebagai suatu fakta, suatu pernyataan saya. Kemudian teman-teman nanti tinggal cek kenyataannya seperti apa, apakah benar Rima itu perempuan atau bukan. Nah itu merupakan satu yang berdasarkan hanya dari sisi namanya itu faktanya saja. Nah sedangkan kalau dalam first order logic, selain kita berbicara tentang masalah fakta untuk mengecek pernyataan ini, kalau ini pernyataan, selain kita hanya ngecek faktanya, nah kita juga di sini berbicara tentang objeknya.
apa atau siapanya yang berada dalam fakta tersebut. Terus juga yang terakhir adalah relasinya. Jadi relasi antar objek yang ada dalam fakta tersebut itu apa dan bagaimana, sehingga nanti kita bisa menyatakan bahwa pernyataan ini benar atau salah. Jadi dari pernyataan ini itu nanti kita akan bikin suatu proposisi yang berbeda. Kalau ini dalam bentuk proposisi logika, kalau dalam bentuk first order logic atau FOL itu nanti kita udah dalam bentuk pengecekan fakta, objek, dan relasi. Jadi first order logic harus teman-teman ingat bahwasanya di sini ada pengecekan fakta, lalu ada pengecekan objek, lalu ada pengecekan relasi. Jadi ingat for ya, kalau kita bicara first order logic atau predikat kalkulus, ingat kita harus berbicara masalah fakta di sini, lalu ada masalah objeknya siapa atau apa, lalu di sini ada masalah relasi. Bagaimana hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, ini adalah aturan untuk membangun pernyataan menggunakan first order logic. Jadi kalau first order logic memang di sini cakupannya menjadi lebih luas. Karena teman-teman bisa lihat dibanding dengan tadi proportional logic atau logika proposisi, nah, tata bahasanya kan logika proposisi itu lebih sederhana ya, karena hanya menggunakan kata penghubung dan kalimat sederhana untuk bisa membangun kalimat yang majemuk. Nah, kalau dalam first order logic di sini teman-teman, nah, selain ini yang sama dengan tadi di proposisi, ini kan sama dengan di proposisi logika. Teman-teman di sini ada tambahan, bahwasanya ada suatu pernyataan menghitung tentang berapa kuantitasnya. Jadi berapa banyaknya, ada atau tidaknya. Itu di sini mulai. Jadi dalam first order logic itu di sini si objeknya itu dicek faktanya itu berapa sih kuantitasnya. Banyak atau tidak, ada atau tidak, itu nanti dihitung dengan menggunakan jenis quantifier. Terus juga untuk jenis pernyataan sederhananya itu sekarang kita rubah dalam bentuk predikat atau termnya. Nah, si predikat ini itu biasanya sesuatu yang memiliki nilai hubungan ya antara satu dengan yang lainnya, sedangkan si fungsi itu biasanya hanya memiliki satu nilai saja. Sisanya nanti teman-teman itu hampir sama, kata penghubungnya sama, penggunaan konstanta dan variabelnya sama. Ini konstanta dan variabelnya sama. Cuma di sini ada qualifier. Qualifier itu ada untuk setiap dan ada yang ada beberapa. Jadi ada penunjukan yang berarti setiap itu untuk semua semesta himpunannya, ada yang memang hanya pada beberapa anggota tertentu saja. Oke, kita lihat contohnya. Pada saat kita akan membuat pernyataan yang sederhana pada FOL, first order logic ini, itu pertama teman-teman kita bisa mencari dulu predikatnya itu apa. Jadi predikat itu adalah relasi khusus dalam suatu model. Jadi kalau kita memodelkan ada orang namanya Andi, itu ibaratnya ini adalah si Andi, itu nanti kita akan mencari Andi itu berrelasinya dengan apa gitu kan. Kalau kita ada lagi orang yang lain gitu kan, dan dengan namanya Budi, maka nanti kita predikat ini cari apa sih relasi dari si Andi dengan si Budi ini gitu kan. Oh ternyata contohnya relasinya adalah Andi itu melakukan sesuatu namanya memberi coklat. Jadi memberi Andi pada Budi yaitu coklat ibaratnya kayak gitu. Atau juga ibaratnya kita punya ada dua orang namanya adalah Andi dan satu lagi contohnya adalah ada cewek ini ibaratnya rambutnya panjang, terus ini namanya adalah Aminah gitu kan. Nanti bisa kita cari predikatnya itu sebagai apa sih hubungan antara Aminah dengan Andi ini. Oh ternyata Aminah itu adalah ibu dari Andi, maka bisa kita buat juga nanti si predikatnya itu adalah terdiri dari ibu dari Aminah itu adalah ibu dari Andi. Jadi ini adalah X-nya, ini atau subjeknya, ini predikatnya, ini adalah objeknya. Jadi Aminah adalah ibu dari Andi, seperti itu. Contoh kayak ini tadi, ini Andi memberi ini pada Budi,
Contohnya keterangannya adalah sebuah coklat. Jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman, untuk membangun pernyataan sederhana dari jenis logika first order logic. Nah, sedangkan apa sih perbedaan antara predikat dengan function ya? Karena seperti yang mirip nih di sini. Jadi kalau function itu adalah biasanya relasi yang hanya memiliki satu nilai. Ibaratnya di sini apa yang dimiliki oleh si objek gitu. Contohnya adalah kaki Andi gitu kan. Kaki kiri, tangan kanan, rambut, itu bisa menjadi suatu function dari suatu objek tersebut. Yang biasanya memang di sini dia memiliki nilainya hanya satu gitu kan. Yang bisa mengecek nanti nilai kebenarannya seperti apa. Oke, kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Nah, contoh di sini, Aminah adalah ibu kandung dari Budi. Nah, maka ini adalah bentuknya predikatnya. Ini Aminah sebagai konstanta pertamanya, Budi sebagai konstanta keduanya. Nah, ini adalah sebagai predikatnya. Karena hubungan dari si Aminah dengan si Budi ini adalah ibu kandung. Nah, jadi Aminah itu adalah ibu kandung dari Budi. Nah, terus kalau yang ini adalah contoh dari fungsinya teman-teman ya. Jadi apa yang dimiliki oleh si tiap objek kita gitu. Nah, contohnya dalam model ini kita punya Aminah, Budi, Diki sebagai orang, maka nanti dia bisa memiliki ada rambutnya. Aminah rambutnya apa gitu, udah pasti rambutnya pasti keriting gitu kan, kayak gitu. Rambut Budi apa gitu kan, pasti dia memiliki satu nilai yang sudah pasti kalau kita memiliki dalam bentuk fungsi. Nanti pernyataan-pernyataannya bisa kita buatkan kalimat yang lebih majemuk, nah sehingga nanti bisa kita cek kebenarannya. Nah, contoh yang lain di sini teman-teman, saya perlihatkan contoh yang lain. Contoh di sini ada satu pernyataan bahwasanya Andi suka permen, Budi suka permen, dan Cika suka permen. Nah, kalau kemarin kita berbicara logika, proposisi logika itu kan kita hanya berbicara tentang Andi suka permen, berarti seperti apa gitu kan ya. Kalau ini di sini berarti kita menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Ini fungsinya suka permen, ini adalah objeknya si Andi. Ini juga sama suka permen, Budi suka permen, Cika. Dan sedangkan ini adalah fungsi untuk yang kebalikannya, negasinya. Contoh negasi dari suka permen itu adalah tidak suka permen. Yang tidak suka permen siapa? Itu contohnya adalah Dani dan M-nya. Jadi kalau kita buat di sini, ini kalimat terbukanya itu bisa kita tuliskan bahwasanya nanti si suka permen itu bisa terdiri dari orang gitu ya, yang suka permen itu. Atau yang suka permen itu bisa orang. Nanti orang itu siapa gitu kan, nanti bisa kita jelaskan lagi. Bahwasanya yang namanya orang itu bisa Andi gitu kan. Nah, nanti bisa Budi ataupun Cika dan lainnya seperti itu. Nah, kemarin saya sudah bikin pengumuman buat teman-teman bahwasanya kita bisa menggunakan bahasa formal ya untuk bisa berbicara tentang masalah logika ini. Kalau kemarin kita berbicara logika menggunakan kalimat deskriptif, nah sekarang kita bisa menggunakan bantuan dari selain menggunakan simbol-simbol logika, bisa menggunakan bahasa formal. Salah satunya adalah prolog. Prolog itu adalah bahasa khusus untuk logika. Jadi pemrograman logika itu menggunakan bahasa namanya prolog. Ada juga bahasa yang lain sih, LISP gitu. Cuman kemarin yang sempat saya gunakan gitu adalah yang prolog ini. Prolog ini banyak sekali sih idenya. Nah, yang salah satunya yang saya gunakan kemarin, yang saya share sama teman-teman itu ada SWI yang tampilnya seperti ini. Jadi dalam prolog ini kita bisa bangun suatu base pengetahuan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu kita bisa bikin pernyataan-pernyataan, aturan-aturan. Kemudian nanti bisa kita cek faktanya seperti apa. Bisa kita tanyakan apakah benar tidak Andi itu suka permen, karena pengetahuannya itu yang suka permen itu Andi, maka nanti dia menghasilkan nilai terus. Saya tanya suka tidak si Emil sama permen gitu kan. Nah di sini dalam basis pengetahuannya ternyata Emil itu tidak suka permen, maka sini nilainya adalah false. Terus kalau kita juga bisa bertanya nanti siapa aja sih yang tidak suka permen gitu ya, yang kalau dia suka permen itu nilainya false gitu.
maka nanti keluar, oh ternyata yang tidak suka permen itu adalah Emil dan Dan. Nah, jadi nanti pada saat kita menggunakan Prolog ini, teman-teman, kita bisa bikin suatu pengecekan secara otomatis gitu ya, untuk fakta-fakta yang sudah kita, pada aturan-aturan yang sudah kita informasikan di bagian pengetahuan. Jadi biasanya kita bikin suatu pengetahuan dulu di sini, berisi tentang aturan-aturan atau fakta-fakta yang harus kita tuliskan, diinformasikan pada agen, biasa seperti yang kemarin sudah jelaskan. Kemudian kita bisa mengecek fakta-fakta tersebut atau pernyataan-pernyataan tersebut sehingga nanti dia bisa bernilai true ataupun nanti dia bisa bernilai false. Selain daripada itu, ini juga bisa bikin tracing. Nah, jadi tracing, jadi nanti kita bisa ngecek siapa saja sih yang memiliki keadaan seperti ini atau memiliki relasi seperti ini. Ya, nanti objeknya di sini siapa aja sih yang memiliki predikat tidak suka permen. Nanti dia bisa ngecek di Prolog ini secara otomatis siapa saja berdasarkan dari base pengetahuan ini yang tidak suka permen. Contoh, saya kasih contoh sama teman-teman ya. Coba saya sharekan dulu tampilan dari Prolognya buat teman-teman. Tampilannya nanti seperti ini teman-teman ya. Seluruh layar saja. Ini untuk sebelah sini adalah bagian dari yang namanya pengetahuan ya teman-teman. Jadi pengetahuannya kita bikin dia dalam satu file .pl. Lalu nanti untuk pengecekannya, untuk mengecek pernyataan-pernyataan tersebut atau melakukan inferensinya bisa kita lakukan di sebelah sini di dalam konsol dari si SWI-nya. Jadi contohnya tadi kita bikin file baru ibaratnya new. Nanti teman-teman tinggal mau simpennya di mana, masukkan namanya. Contohnya nanti di sini kita mau bikin contoh di sini adalah pertemuan atau pengetahuan 1 gitu ya, pengetahuan 1 kayak gitu namanya. Nah, terus nanti ininya bisa kita isi contoh kayak tadi. Nah, suka permen itu siapa sih yang suka permen gitu ya. Nanti yang suka permen contohnya adalah Diki. Terus nanti kalau ditanya lagi siapa lagi yang suka permen, kita masukkan lagi informasinya dulu. Jadi kita bangun dulu suatu pengetahuan. Contohnya di sini yang suka permen itu adalah Jul. Terus ada nggak yang tidak suka permen? Oh ada. Nah ini negasinya kita tulis pakai not. Contoh not suka permen itu siapa? Contohnya adalah Jaki. Terus siapa lagi yang tidak suka permen? Contohnya not tidak suka permen. Terus kita tulis di sini ibaratnya adalah siapa lagi yang mau dikasih contoh sama saya namanya? Ibaratnya Rima. Oke, Rima tidak suka permen. Nah, jadi kalau sudah tinggal di save, nanti bisa kita compile di sini. Oh, sorry. Saya lupa tidak nuliskan PL-nya ya. Saya bikin file baru. Jadi tadi saya lupa nama PL-nya nggak ditulis. .pl-nya itu harusnya ditulis di pengetahuan 01, pengetahuan 02 ya. Nah ini PL-nya teman-teman, karena tadi nggak ada .pl-nya jadi nggak bisa di compile. Nah sekarang udah bisa di compile. Jadi harus ditulis .pl-nya ya. Nah, nanti bisa kita compile. Nah, jadi sudah di compile, udah diterima. Biasanya kalau di sini ada error, bisa muncul biasanya ada konsolnya errornya apa. Nah, kebetulan di sini nggak ada error, jadi kita sudah bisa menggunakannya di bagian sini. Nah caranya kita untuk bisa menggunakan pengetahuan ini kita harus kita konsul. Jadi kita harus mengambil dari pengetahuan yang mana. Contoh kalau kita punya banyak pengetahuan, kita pilih pengetahuannya seperti ini. Lalu kalau sudah dipilih, bisa juga kita langsung nuliskannya kayak gini. Pengetahuan 02. Nah, ini nggak usah disebutkan .pl-nya ya, langsung aja kasih titik. Nah kalau true berarti dia sudah bisa membaca dari isi pengetahuan yang sudah kita buat. Kita bisa nanya gitu kan, apakah Diki suka permen gitu kan. Kita tinggal suka permen.diki, enter. Nah kalau nanti dia ngecek pengetahuannya. Nah dia mengetahui bahwasanya Diki itu punya relasi suka permen atau punya fungsi suka permen, maka tulislah true. Terus
juga bisa kayak gini. Apakah suka permen itu, yang suka permen itu adalah, contohnya suka permen itu adalah Diki, dan yang suka permen itu adalah ibaratnya Rima. Nah, menurut teman-teman hasilnya apa ini? True atau false? Kalau saya punya pernyataan yang suka permen itu ada Diki dan Rima. Hah? True atau false? Saya punya pernyataan yang suka permen itu Diki dan Rima. Berdasarkan pengetahuan ini, benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Oke, kita lihat, cek ya, itu salah. Jadi kita gimana sih caranya gitu ya? Nanti bisa kita di sini saya lakukan trace. Apakah suka permen itu Diki dan suka permen itu Rima gitu. Ada tipe, Bu. Yang mana, sebelah mana? Suka. Oh, oke. Suka, Bu. Oke, suka. Nah, terus. Nah, pertama dia ngecek dulu apakah benar Diki itu suka permen. Nah, kalau dia di call itu ada gitu ya, tidak file, berarti benar. Terus sekarang dia call, apakah ada pernyataan bahwasanya Rima suka permen? Nah, kalau file ini berarti salah. Kenapa? Karena tidak cocok ya. Di sini dalam basis pengetahuannya ya, bahwasanya Rima itu tidak suka permen. Kak, hasilnya bakal false. Nah, beda lagi kalau saya menulisnya kayak gini. Contohnya di sini saya kasih tandanya bukan koma tapi titik koma. Seperti ini. Sorry. Wah, ketik lagi nih. Saya ketik lagi ya. Contohnya saya langsung apa? Contohnya suka permen Diki atau suka permen Rima. Nah, ini kalau udah ada kata trace di depannya, teman-teman nggak usah nulisin lagi trace, maka kita masuk ke mode trace ya. Nih, dia cek apakah ada informasi bahwasanya Diki suka permen, ada gitu kan. Terus pada saat dia sudah benar, nah, karena atau, jadi kalau atau itu kan salah satu benar, pasti yang lainnya benar. Masih ingat kemarin kalau atau itu kan salah satunya benar, pasti yang lainnya benar. Nah, itu adalah dia melakukan teknik pengecekannya, inferensinya seperti itu. Jadi kalau sudah ada yang satu benar, maka dia otomatis menyatakan benar. Beda dengan tadi kita melakukan inferensi atau pengecekan untuk yang dan. Nah, kalau ini kan pakai konjungsi ya, pakai dan. Kan dua-duanya dicek. Benar tidak Diki suka permen? Benar tidak Irma suka permen? Rima. Kalau dua-duanya benar, baru dia benar. Tapi kalau ada atau di sini, kalau pakai tanda titik koma, maka pada saat satu pernyataan dicek ke pengetahuan sudah bernilai benar, maka dia otomatis langsung bikin pernyataan bahwasanya itu benar. Kenapa? Karena kalau dan itu salah satunya benar, pasti pernyataan itu akan benar. Seperti itu teman-teman. Gimana? Bisa? Oke, nah selanjutnya kalau kita mau menambahkan implikasi ya, nah, ini kan kita masih pernyataan yang sederhana ya, baru sampai negasi. Sekarang bagaimana kalau kita menyatakan suatu implikasi? Jadi kalau implikasi penulisannya, contohnya di sini kita mau bikin implikasi bahwasanya jika seseorang itu suka permen, maka contohnya dia akan membeli permen. Contohnya kayak gitu ya, ibaratnya. Maka di sini kita tulis beli permen. Contohnya beli permen si X gitu ya. Jika suka permen, jika si X itu suka permen, kita bikin suatu pernyataan seperti ini. Jadi akan ada suatu, nah jadi jika seseorang suka permen, jadi ini tulisannya agak kebalik ya. Jadi kalau seseorang suka permen, maka dia akan membeli permen. Jadi jikanya di sebelah sini, kondisinya ini adalah hasilnya gitu, aksinya. Jadi beli permen dilakukan jika seseorang itu suka permen. Terus kita compile ya.
Sip, sudah benar. Kalau sudah benar, kita bisa panggil lagi. Kita abort dulu, kita keluar dulu dari trace-nya ya. Cara keluar dari trace itu adalah dengan no trace, kayak gini. No trace, kita keluar, no trace titik, no debug titik. Terus nanti kita tinggal panggil lagi. Contohnya pengetahuan. 02, karena pengetahuannya udah kita update. Sip, true, berarti udah siap digunakan. Nah, terus kita cek sekarang, apakah contohnya Jul akan memberi permen. Nah, pernyataannya saya bilang Jul memberi permen. Apakah akan benar atau salah hasilnya? Saya bikin pernyataan bahasanya Jul membeli permen. Pernyataannya salah atau benar? Benar. Oke, pernyataannya benar. Kenapa bisa benar? Kita trace. Bagaimanakah proses menyatakan benar tersebut? Trace, membeli permen Jul. Dia pertama, ada nggak satu pernyataan tentang membeli permen? Oh, ada. Pernyataan tersebut itu membutuhkan, maka akan memanggil pernyataan yang lain. Apakah Jul suka permen? Ada nggak pernyataannya? Oh, ada. Karena Jul pernyataan selain itu ada, maka Jul itu akan melakukan pembelian permen. Hasilnya adalah true. Nah, sekarang kita cari, apakah contohnya Jaki akan membeli permen? Nah, apakah membeli permen itu ada aturannya? Ada. Kalau membeli permen berarti harus ada pernyataan bahwasanya Jaki suka permen. Oh, ternyata Jaki tidak suka permen. Maka Jaki tidak membeli permen. Maka hasilnya adalah false. Nah, itu ya tentang yang namanya implikasi. Beberapa algoritma sederhana yang kemarin sudah saya temukan penggunaannya pada prolog. Nanti teman-teman tinggal kembangkan lagi untuk kemampuan pengembangan yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi kita. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke PPT kita. Kita lanjutkan, saya share dulu sama teman-teman. Nanti kita balik lagi ke prolognya ya, untuk penyampaian materi yang selanjutnya. Nah, itu adalah contoh dari pernyataan sederhana yang kita bisa gunakan pada POL ya, FOL, First Order Logic. Nah, selanjutnya, kalimat majemuk pada First Order Logic itu selain menggunakan kata-kata penghubung, itu dia bisa menyatakan tentang kuantitator atau tentang quantifier, tentang jumlah. Nah, jadi ada pembahasan tentang jumlah di sini. Nah, di sini ada yang jenisnya universal, quantifier ini dengan lambangnya A terbalik. Ini lambangnya. Ini menyatakan sesuatu yang sifatnya umum. Berarti untuk semua atau untuk setiap. Jadi kalau kita punya pernyataan seperti kemarin, misalnya Andi semester 7, Andi belajar AI. Ternyata kemudian kita mendapatkan pernyataan bahwasanya Budi juga semester 7 belajar AI, Chandra juga semester 7 belajar AI, dan semuanya kondisinya benar, maka kita bisa bikin suatu pernyataan untuk setiap X, di mana X itu adalah mahasiswa semester 7, maka dia belajar AI. Nah, jadi di sini adalah suatu fungsi bahwasanya semester 7 itu X itu adalah mahasiswa semester 7. Kalau dia mahasiswa semester 7, itu maka dia belajar AI. Terus kita menemukan memang semua mahasiswa yang semester 7 itu semuanya belajar AI. Nah, ini pernyataannya. Pernyataan pertama ini benar, pernyataan kedua ini benar, pernyataan ketiga juga ini benar. Sehingga kita bisa bikin suatu pernyataan yang benar bahwasanya untuk setiap X, di mana X ini adalah mahasiswa semester 7, maka dia belajar AI. Seperti itu. Jadi kalau pernyataannya benar semuanya, maka kita bisa bilang bahwasanya ini semua atau untuk setiap X, di mana X ini adalah semester 7, maka X itu akan belajar AI. Contoh yang lain. Nah, jika kita menemukan bahwasanya Andi suka permen, Budi suka permen.
Jika juga suka permen. Untuk mengecek pernyataan ini, nanti kita bisa cek. Untuk setiap X, jika X itu suka permen, maka ibu memberikan permen pada X. Nah, jika memang ibu memberikan Andi permen, ibu memberikan Budi permen, ibu memberikan Cika permen, maka pernyataan ini akan bernilai benar. Jadi kalau kita trace, nah di sini for all, gitu kan. Nah, jika memang semuanya bisa menghasilkan true, nah maka di sini pernyataan ini benar. Tapi kalau ternyata nanti kita menemukan bahwasanya Dani itu diberi permen oleh ibu, maka pernyataan kita itu tidak bisa disebut pernyataan yang universal. Jadi kalau kita memang menemukan semuanya itu yang diberikan oleh ibu itu suka permen, maka pernyataan ini benar. Tapi jika ternyata kita menemukan bahwasanya ibu memberikan permen pada pada Dani, ternyata Dani tidak suka permen, maka kita tidak bisa menggunakan jenis yang universal. Berarti kita hanya bisa menggunakan jenis yang eksistensial. Eksistensial itu, ini dia yang berlaku sebagian. Kenapa? Karena pernyataan tadi ada yang menggugurkan. Ternyata memang ada yang diberikan permen oleh ibu selain orang-orang yang suka permen. Berarti seperti itu. Nah, jadi di sini kalau kita punya pernyataan yang dimana pernyataan itu bisa memberikan nilai benar untuk setiap kejadiannya, gitu, maka pernyataan itu pun akan bernilai benar. Contohnya kayak gini. Sekarang kita bikin sesuatu yang sifatnya kebalikannya. Untuk setiap X, jika X itu tidak suka permen, maka ibu akan memberikannya uang pada X. Jadi kalau tadi yang suka permen dikasih permen sama ibu, sekarang yang tidak suka permen diberi uang sama ibu. Nah, terus kita bisa ngecek apakah semua yang tidak suka permen itu akan diberi uang oleh ibu. Ya, ternyata semuanya diberi uang. Karena memang di sini pernyataannya masih terbuka, jadi di sini bisa Dani dan Emil lah yang akan diberikan oleh ibu uang, karena Dani dan Emil tidak suka permen. Nah, pernyataan ini teman-teman akan gagal, akan menjadi salah, akan tidak benar gitu ya, atau tidak menjadi universal pernyataan ini itu jika ditemukan suatu di sini ada suatu kenyataan bahwasanya ibaratnya Andi juga diberi uang oleh ibu. Nah, kalau Andi diberi uang oleh ibu, di sini berarti kita tidak bisa menggunakan pernyataan universal, tapi kita bisa menggunakan pernyataan yang sifatnya eksistensial atau yang hanya berlaku sebagian saja. Ya, jadi kalau kita punya beberapa pernyataan yang sifatnya benar semuanya, itu bisa kita buat dia sebagai pernyataan yang universal. Itu jadi untuk setiap X, di mana X itu apa gitu ya, jelaskan X-nya, maka apa yang dilakukan. Nah, sedangkan kalau ternyata ada suatu fakta yang membuat setiap X itu ada yang salah, maka kita harus menggunakan jenis yang eksistensial. Eksistensial itu berarti hanya berlaku untuk sebagian saja. Berarti di sini kita tidak usah menggunakan for all, cukup kita cek satu persatu saja. Siapa saja sih yang sama ibu dikasih dikasih permen, nah itu berarti kita pernyataan ini akan benar hanya untuk Andi, Budi, dan Cika. Karena kalau ada pernyataan ibu memberikan permen untuk Dani, maka pernyataan ini hanya bisa terjadinya hanya eksistensial, hanya pada bagian tertentu saja. Tapi kalau ternyata memang logika semua fakta yang ada itu ternyata ibu hanya memberikan permen pada yang suka permen, maka kita bisa menggunakan pernyataan yang tadi, yang ini, yang universal. Tapi kalau ternyata ada satu yang saja yang bikin pernyataan ini berlaku sebagian, maka kita harus menuliskannya dengan tulisan huruf seperti ini. Berarti ini ada beberapa atau ada satu yang suka permen, maka ibu memberikan permen pada orang tersebut. Seperti itu. Jadi ada yang menyatakan semuanya. Itu kalau pernyataan itu benar, kalau setiap X itu memang benar. Tapi kalau ada satu X yang tidak benar nilainya, maka kita jangan menggunakan pernyataan yang universal, karena nanti akan bernilai salah. Kita cukup menggunakan yang sifatnya eksistensial, agar pernyataan itu kita tetap benar. Terus, contohnya ini juga, kalau ternyata ada Andi yang diberi uang sama ibu, berarti kita harus menggunakan pernyataan seperti ini. Ada X, di
mana X itu tidak suka permen, maka ibu akan memberikan uang pada X. Jadi nanti teman-teman di dalam program Prolo itu nanti kita bisa cek juga siapa sih yang bisa atau yang benar gitu kan diberikan permen oleh ibu tersebut. Siapa sih yang tidak suka permen dan diberikan uang oleh ibu. Itu nanti bisa kita trace di sini. Ternyata pernyataan ibu memberikan uang pada orang yang tidak suka permen itu akan bernilai benar untuk yang dua ini, untuk Dani dan Emil. Tapi untuk kesemuanya itu tidak. Kalau kita bicara semuanya di sini itu tidak benar. Ada beberapa orang yang tidak suka permen di sini. Tapi kalau semua X-nya yang bernilai suka permen ini benar dan ternyata ibu memberikan permen, maka kita bisa menggunakan yang jenisnya universal. Jadi untuk setiapnya itu akan terjadi. Teman-teman. Terus ini juga ada jenis yang nested quantifier. Itu yang mana di sini terjadi suatu jenis yang ganda gitu ya. Dan di sini untuk setiap X dan setiap Y. Berarti ini berlaku untuk dua objek ini. Untuk setiap X dan setiap Y itu, maka jika Y contohnya mempelajari jika X mempelajari Y, maka Y adalah mata kuliah yang diambil oleh X. Maka ini dia saling mempengaruhi gitu. Jadi ini berlaku untuk semua X dan juga berlaku untuk semua Y. Jadi nested quantifier itu ya adalah suatu quantifier yang menyatakan ganda. Berarti di sini ada beberapa variabel di sini. Variabelnya ada contohnya X dan Y, dan nanti setiap implikasinya atau setiap pernyataannya itu akan berlaku pada X dan Y. Nah, kalau yang tadi kan sifatnya hanya satu ya. Contohnya hanya untuk di sini hanya untuk X saja di sini, atau untuk semua X gitu kan. Semua X. Sedangkan kalau nested qualifier di sini berarti untuk X dan Y. Berarti di sini ada beberapa variabel yang digunakan. Seperti ini contoh. Nah, di sini. Kalau ini kan ini ada satu variabel tadi kan. Nah, ini sekarang ada dua variabel di sini. Ada dua variabel yang digunakan. Jadi masing-masing berlaku untuk pernyataan ini berlaku untuk setiap X dan setiap Y-nya. Terus ada hubungan dari si quantifier universal dan yang quantifier eksistensial itu dia memiliki hubungan yang lebih kuat dibanding dengan negasi. Karena kalau kita punya pernyataan untuk setiap X itu melakukan apa, maka negasinya tidak ada X yang tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi kebalikan dari setiap, untuk setiap itu adalah tidak ada sebagian. Jadi untuk setiap ini kebalikan, maka dia akan menghasilkan nilai ekuivalensi dengan tidak ada satupun. Kalau tidak ada setiap atau tidak berlaku untuk semua, maka ada beberapa gitu. Itu ekuivalennya seperti itu. Jadi hubungan antara universal dengan yang eksistensial itu adalah universal ini ekuivalen dengan negasi dari eksistensial, dan negasi dari universal itu ekuivalen dengan si eksistensial ini. Jadi kalau kita punya pernyataan setiap anak, maka dia akan ekuivalen dengan ekuivalen itu akan memiliki nilai yang sama dengan pernyataan tidak sebagian anak, atau gitu ya. Jadi tidak sebagian anak. Contohnya setiap anak kecil menangis, maka dia akan memiliki angka ekuivalensi dengan tidak beberapa anak suka menangis. Atau setiap anak suka susu, maka tidak ada anak yang tidak suka susu, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi dia memiliki nilai kebalikan dari dia akan memiliki nilai ekuivalensi dengan negasi dari eksistensial untuk semua. Sedangkan kalau untuk negasi dari semuanya, semua anak, tidak semua anak suka susu, maka itu ekuivalen dengan ada sebagian anak yang suka susu.
Kalau biasanya, kalau qualifier itu berbicara tentang semua anak suka susu, maka itu ekuivalen dengan tidak ada anak yang tidak suka susu. Sedangkan kalau ada tidak semua anak suka susu, maka ekuivalen dengan ada sebagian anak yang tidak suka susu. Yang seperti itu ya teman-teman. Jadi hubungan antara yang namanya quantifier universal dengan existential quantifier. Oke, kita bikin masuk lagi tadi ke prolognya ya. Kita coba lagi untuk melakukan tracing. Kita coba lagi untuk melakukan tracingnya seperti apa. Kita share ke prolognya. Nah, kita akan bikin pernyataan, contohnya di sini. Kan tadi yang suka permen itu Diki, yang suka permen itu Jul, yang tidak suka permen itu Jaki, dan yang tidak suka permen itu Rima. Nah, seseorang akan membeli permen jika dia itu suka permen. Nah, sekarang kita akan trace gitu. For all, apakah benar semua orang yang suka permen? For all beli permen itu X gitu kan, X itu dia akan suka permen. Maka nanti dia akan ngecek satu persatu, apakah setiap X-nya itu nanti benar tidak. Nanti kalau Diki suka permen, oke. Terus berarti Diki akan beli permen. Sekarang apakah Jul suka permen? Nah, berarti kalau suka permen, berarti Jul akan beli permen. Berarti pernyataan untuk semua yang membeli permen itu adalah orang yang suka permen, itu akan bernilai benar untuk Diki dan Jul. Nanti kalau dia akan memiliki nilai sebagian itu, nanti teman-teman kalau kita bikin tracing itu nanti ada sebagian yang sebagian. Nanti kita di sini bisa nge-trace tidak for all, tapi hanya untuk sebagian saja. Contohnya trace beli permen gitu ya. Siapa yang beli permen dan dia suka permen. Jadi dia siapa aja orang-orang tersebut. Berarti pertama Diki. Nah, berarti pernyataan ini akan bernilai sebagian benar itu jika X-nya itu Diki. Kemudian dia ngecek lagi siapa lagi. Ini dia dapatkan bahwasanya ini juga akan menjadi sebagian benar jika itu adalah Jul. Ya, itu untuk pengecekannya. Jadi kita cek apakah kalau yang membeli kalau Diki itu membeli permen, maka Diki itu suka permen gitu. Nah, Diki benar. Sekarang gimana kalau seandainya kita buat Rima nih? Nah, kita cek pernyataan. Kalau beli permen itu berarti dia suka permen gitu. Rima memberi permen karena Rima suka permen. Ternyata tidak. Pernyataan itu tidak bisa berlaku untuk Rima gitu. Jadi pernyataan setiap all ini ya tadi, pernyataan yang for all ini hanya berlaku untuk dua orang ini, Diki dan Jul saja. Tapi kalau seandainya ada Rima memberi permen, tapi ternyata Rima tidak suka permen, berarti orang yang membeli permen itu bukan hanya orang yang suka permen. Berarti pernyataannya ini kalau ini ingin benar pernyataan ini, maka kita jangan menggunakan for all, tapi gunakan sebagian. Nah, kalau kita ingin pernyataan ini menjadi benar. Ya, contohnya itu teman-teman ya, kalau kita mau menggunakan. Terus kalau yang tadi contoh untuk yang nested if gitu ya. Nested if itu
berarti ada 2. Contohnya ini contohnya memberi permen X, Y gitu kan. Jika contohnya suka permen X gitu ya, dan suka permen Y. Jadi kalau 2 orang tersebut itu suka permen, maka dia bisa si X akan ngasih permen. Jadi di sini contohnya berlaku untuk semua yang suka permen, maka dia akan memberikan permen. Berlaku untuk setiap X yang suka permen, Y suka permen, maka akan ada proses memberikan permen X pada Y. Biar bisa cek di sini contohnya kita compile dulu ya, kita compile, tidak ada yang error. Berarti kita tinggal no trace. Kita keluar dulu dari proses tracingnya, kita keluar dari proses debugnya, kita compile, kita panggil kembali pengetahuan kita. Terus kita cek membeli permen itu untuk siapa saja sih gitu. Memberi ya, bukan membeli. Memberi permen itu siapa saja sih gitu. Membeli permen itu untuk siapa saja gitu ya. Nah, berarti kita trace. Kenapa hasilnya X sama dengan berarti ini untuk yang X sama dengan Y. Berarti Diki-nya sama dengan Diki bisa memberi permen untuk diri dia sendiri gitu. Terus bisa juga Diki ngasih ke Jul, atau Jul ngasih ke Diki, atau Jul ngasih ke diri dia sendiri. Kenapa? Karena di sini saya tidak ngasih batasan bahwasanya si X dan Y itu harus orang yang berbeda. Berarti di sini dia bisa ngasih untuk diri dia sendiri.
mengecek apakah pernyataan ini benar atau salah. Kalau untuk pernyataan for all ini itu akan benar dengan keadaan yang seperti ini. Tapi kalau di sini nanti ada suatu pengetahuan yang berbeda, maka ini tidak bisa dikatakan for all, hanya untuk sebagian saja. Seperti itu ya teman-teman, cara menggunakan dari si prolog ini. Prolog ini kita gunakan untuk mengecek pengetahuan yang ada di sini sebelah sini. Ya, kita lihat lagi contoh-contoh yang lainnya. Masih banyak contohnya. Kita cek. Tadi ini tentang masalah for all. Nah, ini sama dengan di first order logic, teman-teman ya. Sama dengan yang ada di first order logic. Nah, itu kita juga bisa melakukan proses inferensi. Nah, proses inferensi yang ada di proportional logic itu juga masuk pada bagian inferensi dari first order logic. Jadi, proses penalaran, pengambilan kesimpulannya itu yang di first order logic juga sama dengan yang di proportional logic yang kemarin, ditambah dengan proses penalaran atau inferensi untuk yang sifatnya universal. Jadi kita bisa ngecek universal tersebut dengan eksistensial tersebut. Nah, cara pengecekannya itu kita bisa melakukan metode substitusi. Jadi untuk melakukan universal elimination ini kita bisa melakukan substitusi di mana variabel si x atau y yang tadi itu kita ganti dengan konstanta tertentu. Konstantanya itu nanti bisa konstanta contohnya kayak tadi pada saat kita melakukan setiap x, maka x itu ada belajar AI gitu kan. Nah, kalau kita itu nanti bisa mengganti si x itu dengan nama Andi, sehingga nanti kita bisa ngecek apakah benar tidak si Andi belajar AI gitu. Sedangkan kalau untuk eksistensial itu kita bisa melakukan substitusinya tersebut itu dengan konstanta yang tidak ada dalam basis pengetahuan. Nah, jadi kita bisa mengecek dengan orang lain yang belum diketahui. Contohnya kalau si Budi ini tidak ada dalam basis pengetahuan, nanti dia bisa memasukkan dia ke dalam pengecekan existential elimination ini. Contohnya tadi pada saat kita punya pernyataan bahwasanya setiap yang suka permen pasti akan diberikan permen oleh ibu gitu kan. Nanti kita tinggal ganti saja dia. Contohnya salah satunya dengan yang ada dalam konstanta yang ada di sini. Konstanta dari X itu kan bisa diganti dengan Andi, Budi atau Cika. Sehingga nanti bisa kita mengetahui apakah si ibu ini memberikan permen atau tidak. Terus ini sama ya dengan modus ponen yang kemarin. Jadi nanti di sini pada saat kita punya setiap yang suka X maka akan diberikan permen oleh ibu. Maka di sini kita bisa ngecek satu persatu dengan mengganti X ini dengan Andi, dengan Budi, dengan Cika. Itu untuk menghilangkan rumus dari universal elimination. Nah, sedangkan untuk existential elimination di sini, kita bisa mengeceknya untuk mengecek tersebut atau melakukan inferensi tersebut itu dengan memasukkan orang lain yang ada di dalam, yang tidak ada di sini, tidak ada dalam basis pengetahuan. Nah, kalau kita memasukkan orang lain yang tidak dalam basis pengetahuan, mereka bisa melakukan inferensi. Apakah ini dia berlaku keseluruhan atau berlaku sebagian. Terus ada existential introduction. Nah, itu sama, ini prosesnya melakukan substitusi dengan yang ada dalam bagian tersebut untuk mengecek existential introduction tersebut. Nah, ini aturan-aturannya. Contohnya tadi pada saat kita contohnya kita punya ada sebagian yang tidak suka permen diberi uang oleh ibu gitu kan. Berarti nanti kita cek aja gitu kan. Apakah Budi itu diberi uang oleh ibu gitu kan. Nah, kalau memang Budi diberikan oleh uang ibu berarti memang eksistensial ini benar. Kenapa? Karena memang Budi itu kan sebenarnya suka permen, sedangkan yang di sini yang tidak suka permen itu diberi uang oleh ibu. Karena kita bicaranya ada sebagian, maka Budi pun bisa masuk ke dalam bisa mensubstitusi dalam pernyataan ini dan menghasilkan nilai benar. Jadi nanti untuk mengecek inferensi dari
eksistensial itu kita tinggal masukkan sesuatu yang tidak ada di variabel tersebut. Sedangkan kalau mengecek untuk menghilangkan eksistensial, tinggal masukkan saja kita suatu konstanta yang tidak ada dalam basis pengetahuan. Oke, kalau kita bicara tentang aturan kan agak bingung ya. Nah, kita lihat aja contohnya seperti apa pada beberapa implementasi masalahnya. Contoh. Nah, kita masuk dalam contoh yang pertama. Nah, di sini kita punya pengetahuan nih. Nah, kita ada informasi bahwasanya pertama contohnya Irma itu adalah mahasiswa. Kemudian Irma itu mahasiswa untuk jurusan teknik informatika. Nah, terus AI itu adalah mata kuliah yang mudah. Terus di sini ada suatu pernyataan bahwasanya setiap mahasiswa pasti suka pada mata kuliah. Nah, terus mahasiswa yang tidak pernah hadir, nah berarti dia tidak menyukai mata kuliah tersebut. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada mata kuliah mudah, maka mahasiswa itu tidak menyukai mata kuliah tersebut. Lalu kita punya pernyataan bahwasanya Irma pun tidak pernah masuk di mata kuliah AI. Lalu kita bisa, apakah Irma tidak menyukai AI? Nah, ini adalah pernyataan yang kita akan cek. Jadi ini basis pengetahuan yang kita simpan, yang kita masukkan ke dalam agen. Ini pengetahuannya. Nanti kita agen itu masukkan pengetahuan ini. Lalu nanti kita akan kasih pertanyaan. Apakah Irma tidak menyukai mata kuliah AI? Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini seperti biasa, nah, untuk melakukan teknik penalaran, kita harus selalu membuat dulu basis pengetahuan. Nah, base knowledge base-nya. Jadi harus membuat dulu basis pengetahuannya. Jadi informasi-informasi ini, teman-teman, ini sebagai aturan. Nah, nanti kita masukkan pernyataan ini pada basis pengetahuan. Nanti kita akan lakukan inferensi untuk mencari tahu apakah benar tidak Irma itu tidak menyukai AI. Atau apakah Irma itu suka AI? Kita akan cek nanti. Berarti nanti kita di sini bikin suatu pengecekannya. Bahkan di sini mahasiswa yang tidak pernah hadir, mata kuliah yang mudah, mahasiswa. Kalau dia itu mahasiswa, dia itu tidak pernah hadir di mata kuliah yang mudah, maka kesimpulannya dia itu tidak menyukai mata kuliah tersebut. Nah, aturan nomor 5 inilah yang akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan dari fakta ini. Apakah Irma tidak menyukai AI? Bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa melakukan penelusuran, inferensi atau penelusuran inferensi. Nah, pertama, kita cek, apakah Irma itu mahasiswa? Kita lihat, ada nggak pengetahuan yang menyatakan Irma itu mahasiswa? Oh, ada nih, nomor 1. Nah, ini nomor 1 di sini. Yang kedua, apakah pernyataan di sini mata kuliah mudah? Ada tidak yang menyatakan bahwasanya AI itu mata kuliah mudah? Oh, ada, pernyataan nomor 3. Ini nomor 3. Terus, ada nggak? Kalau tidak menyukai itu, berarti satu lagi adalah tidak pernah hadir. Ada nggak informasi yang menyatakan bahwasanya Irma itu tidak pernah, atau berelasinya itu, relasi Irma dengan mata kuliah AI itu adalah tidak hadir? Oh, ada di sini. Nah, ini nomor 6. Maka setelah kita telusuri, ini true dan true, jadi true dan true, jadi true. Oh, berarti memang Irma tidak menyukai AI. Nah, jadi teman-teman, aturan inferensi yang tadi kita gunakan itu aturan secara simbol-simbol matematikanya, itu implementasinya semudah ini sebenarnya. Gimana sih kalau kita mau menggunakan prolog nih? Kalau kita mau menggunakan prolog, contohnya kita akan gunakan prolog kita di sini. Nanti kalau kita menggunakan prolog di sini, teman-teman, berarti kita akan menggunakan pengetahuan yang baru ya. Karena kita akan menggunakan pengetahuan yang baru. Nah, berarti di sini kita bikin pengetahuan baru. Contoh di sini, teman-teman ya, kita mau bikin pengetahuannya. Biar kelihatan, contohnya di sini kita file new, contohnya kita bikin pengetahuan 03.vl. Oke. Kita masukkan di sini. Pertama, pernyataan pertama itu adalah mahasiswa itu adalah Irma. Terus yang kedua, contohnya di sini boleh juga dimasukin lah teknik informatika.
adalah eh, Irma. Nah, terus di sini contohnya mudah itu adalah mata kuliah mudah itu contohnya MK atau matkul mudah, MK aja lah ya. Contoh matkul mudah itu adalah AI. Tuh, terus contohnya di sini suka itu adalah seorang mahasiswa terhadap matkul mudah. Nah, di sini kita tahu bahasanya not suka X pada Y itu jika pertama mahasiswa X gitu, terus dan dia itu matkul mudah Bu, itu typo Bu, yang mana? mahasiswa. Mahasiswa. Oh iya, Bawah Bu. nah ini matkul berarti suka itu kita contohnya X dan di sini suka itu mahasiswa pada mata kuliah. Ini aja lah kita tuliskan. Not suka berarti suka, ini mahasiswa, ini mata kuliah, itu harus matkul yang mudah. Itu adalah Y. Satu lagi itu dia itu not hadir gitu ya, atau tidak hadir. Tidak hadir pada Y. Oke, kita compile. Ini kalau ada salah dia muncul nih. Oke, ternyata kita lihat. Kita keluarin no trace dulu, no debug. Terus kita konsul ke pengetahuan 3 ya. Konsul pengetahuan 3. Oke, ada salah nih. Katanya prolog PL3 1 2 3. Oh, ini nih. Tidak hadir. Berarti tadi ada yang menyatakan tidak. Oh iya, Irma. Ya, sorry. Tidak hadir. Tidak hadir. Irma. Tadi tuh di mata kuliah AI ya. Nah, berarti di sini saya kurang 1. Nah, di sini berarti tidak hadir X, Y. Kita compile. Sudah. Kalau sudah, kita konsul lagi pada pengetahuan 3. Sip, berarti sudah tidak ada yang salah. Tinggal kita panggil pengetahuan 03. Lalu kita akan ngecek apakah Irma tidak suka pada mata kuliah AI. Not, contohnya suka. Masukkan X-nya kita ganti dengan Irma. Lalu Y-nya kita ganti dengan AI. Nah. Salah ya? Not, suka, Irma, dan AI. Kita trace. Kenapa pastinya jadi salah ya? Trace, not. Jadi kalau saya salah masukin pengetahuannya nih. Irma, AI. Pertama dia manggil, apakah Irma mahasiswa? Ya. Apakah AI mata kuliah mudah? Iya. Apakah tidak hadir Irma? Tidak hadir. Ini tidak hadirnya dinyatakan jadi. Mungkin itu Bu, huruf Y-nya kecil. Iya, huruf kecil. betul. Iya.
terima kasih teman-teman. Ya betul-betul ini kesalahannya ada di sini. Nah, sehingga nanti hasilnya jadi salah ya. Oke, kita keluar dulu dari trace-nya. Sip. Untung teman-teman sigap ya. Kalau enggak saya nanti tadi bingung sendiri. Kita panggil lagi pengetahuan 3, lalu kita cek. Suka tidak? Oh ya benar. Sekarang bisa kita cek ya, bahwasanya si Irma itu tidak suka. Kita trace nih. Kenapa Irma? Bagaimana pengetesan Irma tidak suka AI? Cek. Apakah Irma mahasiswa? Kenapa? Nah, karena kan syarat pertama itu dia harus mahasiswa ya, teman-teman di sini. Call ada, gitu kan? Pernyataan bahwasanya Irma mahasiswa. Mana pernyataan ini di atas? Pernyataan 1. Nah, di call ternyata ada. Terus sekarang kita call. Apakah matkul mudah? Itu kan Y-nya itu kan AI. Apakah mata AI itu matkul mudah? Kita cek. Ada nggak pengetahuan AI itu matkul mudah? Oh ada. Sini nih. Ya, AI matkul mudah. Terus yang selanjutnya, apakah ada nggak pernyataan bahwasanya Irma itu tidak hadir di AI? Di call nih, bisa cari. Oh ternyata ada. Tidak hadir Irma pada AI. Oke, terus kita, apakah sekarang kita bisa nyatakan bahwasanya Irma itu tidak suka AI? Ya. Itu ya teman-teman. Terus kalau kita mau cek apakah Irma itu suka AI gitu kan? Not suka Irma AI. Ini tanda slash plus itu untuk mencari negasinya gitu ya. Nah, jadi Irma itu tidak suka AI. Jadi kalau dia nyatakan kan pada saat dia tidak suka AI itu nilai false. Sekarang kita balikan, apakah benar Irma itu suka AI gitu? Kebalikannya ternyata Irma itu false gitu. Karena berdasarkan pengertian ini 1, 2, 3 ini, nah, Irma itu memenuhi persyaratan bahwasanya dia mahasiswa, AI itu sebenarnya mata kuliah mudah, dan AI itu adalah Irma itu tidak hadir mata kuliah AI. Tuh. Terus kalau kita mau nge-trace nih, contoh trace, siapa sih yang tidak suka AI gitu kan? Kalau kita punya not suka X pada AI gitu, nah, dengan informasi yang hanya segitu gitu ya, maka kita cek. Dia ngecek dulu nih, ada mahasiswa nggak? Ada. Siapa? Irma. AI itu mata kuliah mudah bukan? Iya gitu kan. Terus apakah Irma itu tidak hadir di AI? Iya. Maka kita bisa ngecek orang yang tidak suka AI itu adalah Irma. Ini dia nyari nih. Nah, bagaimana kalau seandainya kita kasih nih tambahan? Oke, daripada ini kan yang merah itu tidak digunakan ya, kita cari nih. Contoh mahasiswa, kita bikin yang baru lah ya. Kita bikin pengetahuan baru. Maksudnya kita akan buat ada 2 mahasiswa di sini. Ada 2 mahasiswa. Contohnya satu lagi adalah Jul. Terus kita, oh ini satu lagi, AI mata kuliah mudahnya kehapus nih. Kita masukkan matkul mudah itu apa gitu. Contoh matkul mudah itu adalah AI. Tuh. Kita bikin satu informasi lagi bahwasanya kalau Jul itu not tidak hadir. Jul di AI. Compile. Oke. Nah, sudah kita not trace dulu di sini. Kita balik. Not trace. Debug. Oke. Nah, sekarang kita panggil pengetahuan kita yang baru, pengetahuan 3-nya udah diupdate, adanya penambahan informasi tentang Jul. Jadi kita bisa nyari tahu nih, siapa sih yang tidak suka AI gitu. Sorry. Kita bisa ngecek dulu, jangan di trace dulu, kita cek dulu apakah Jul itu tidak suka AI ya. Contoh kita trace-nya, trace apakah not suka. Nah, kita masukkan sekarang Jul pada AI 1, 2, oke, titik. Nah,
kita akan ngecek apakah ada pernyataan yang bisa mencari tahu tentang not suka. Ada not suka XY, maka Jul jadi X, AI jadi Y. Apakah X itu adalah mahasiswa? Apakah Jul mahasiswa? Cari informasinya. Oh, ada, Jul itu mahasiswa. Sekarang, apakah ada pernyataan yang menyatakan bahwasanya AI itu mata kuliah mudah? Oke, ada. Terus sekarang, apakah Jul tidak hadir di AI? Nah, di sini. Kalau tadi kan Irma nilainya true ya. Kalau sekarang Jul, karena Jul ini kebalikannya. Jul itu not tidak hadir, berarti dia hadir. Nah, maka di sini, kalau ada yang menyatakan Jul tidak suka AI, itu salah, pernyataan yang salah. Nah, jadi di sini teman-teman, ini basis pengetahuannya, informasi, aturan. Ini kan informasi nih. Informasi yang kita dapat di lingkungan, persep atulah ya. Ini adalah rules-nya. Bu, kenapa sih ngeceknya not suka gitu? Kenapa nggak ngecek suka? Karena yang didefinisikan di sini adalah aturan yang tidak suka. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan pengecekan yang suka, berarti harus bikin satu rules sini. Yang suka itu seperti apa sih gitu kan? Berarti kalau yang suka tinggal pindah aja, contohnya notnya di sini, di tidak hadir. Atau mungkin teman-teman bisa juga nambah yang lain, contohnya ada informasi mata kuliah yang mudah itu hanya tidak sekedar AI saja gitu kan, mata kuliah yang lain. Tapi kan nanti dia akan relasi di sini di antara tidak hadirnya ada mata kuliah ini, AI. Jadi nanti kalau kita menggunakan prolog gitu ya teman-teman, tinggal masukkan saja dulu aturan dalam basis pengetahuannya, terus pengetahuan fakta-fakta yang diketahui seperti apa, sehingga nanti dia bisa melakukan pengecekan gitu kan. Contoh kalau sekarang kita tambahkan lagi ada pengatas siswa yang lain, contoh ada mahasiswa Diki contohnya. Terus, nah ternyata Diki juga tuh tidak pernah hadir di mata kuliah ini, ibaratnya tidak hadir Diki pada mata kuliah AI. Nah, kita bisa cari tahu siapa sih yang tidak suka pada AI gitu kan? Siapa yang tidak suka X pada AI? Maka kita akan mencari, nah ini variabelnya, ini konstantannya kita kasih dulu tanda 26022 yang tidak suka AI. Siapa saja ya yang menjadi mahasiswa? Pertama cek mahasiswa Irma. AI maklum mudah, oke, Irma tidak hadir, oke, maka X-nya itu bisa Irma. Terus kita panggil lagi. Nah ini teman-teman, kalau kita ingin mengecek lagi, kalau dia tidak selesai gitu kan, kita tinggal kasih tanda titik koma, berarti ada pilihan lain. Kita cek lagi, enter, ada mahasiswa lain, ada Jul, AI, terus seperti ini. Oh, kalau Jul di sini dia false, maka dia false. Nanti kalau kita mau ngecek, karena ini belum, tadi kita masukinnya belum di-compile ya, kita belum di-compile, terus kita not trace, ini belum di-update nih informasinya, not trace, no debug, ini informasinya belum di-update di sini. Nah, sukanya, jadi yang suka itu ada Irma dan Diki. Informasinya yang tidak suka itu ada Irma dan Diki. Bagaimana kita mau nge-trace-nya? Teman-teman tinggal suka, masukin aja siapa yang tidak suka, cari X-nya, nanti sekali dia tracing satu-satu. Kawan Irma, satu lagi, siapa lagi? Nah, dia Jul file, dia nyari lagi nih. Setelah di Jul itu dia gagal, tidak bisa mendapatkan informasi Jul tidak hadir, maka dia ada mahasiswa yang lain namanya Diki. Nah, kalau sudah titik berarti dia sudah selesai, berarti dari hasil tracing itu dapatlah Irma dan Diki. Seperti itu teman-teman prosesnya ya, untuk bagaimana caranya. Ini pengetahuannya kita masukkan di sini. Ini adalah bagaimana aksi-aksi atau pernyataan-pernyataan kita uji coba. Oke, itu ya tadi. Nah, teknik kita melakukan tracing ini, teman-teman. Nah, kita tadi kan melakukan tracing ya dari pernyataan ini
Lalu kita melakukan pengecekan pada setiap fakta-fakta yang ada, itu adalah merupakan teknik dari required chaining. Nah, ini adalah teknik yang cukup terkenal untuk metode inferensi. Jadi bermula dari satu pernyataan yang sifatnya umum. Nah, kita kan bermula dari sini, dari Notsuka ini. Lalu kita cek satu persatu faktanya. Ini cek, ini cek, ini cek, baru kita dapat kesimpulannya. Seperti ini. Ini adalah teknik dari required chaining. Nah, kebalikannya memang teman-teman ada yang tekniknya forward chaining. Jadi kalau forward chaining itu dia mengecek dari fakta-fakta dulu. Dari fakta-faktanya dimasukkan. Nah, seperti ini. Kalau fakta-faktanya sudah kita kumpulkan, baru kita bikin satu kesimpulan. Kalau ini begini, kalau ini, maka hasilnya adalah itu. Jadi kalau kita bermula dari pernyataan, lalu kita mengecek setiap di back gitu ya, dari setiap pernyataannya kita cek fakta-fakta yang ada, itu forward chaining. Tapi kalau kita berawal dari fakta-fakta, lalu kita berakhir pada kesimpulan ini, maka itu adalah teknik dari forward chaining. Ya. Nanti itu akan menjadi suatu metode inferensi yang cukup populer di dalam teknik penalaran. Di minggu depan kita akan mengeceknya, kita akan cari tahu di dalam implementasinya dalam sistem fakta. Nah, kita bikin contoh yang lain. Contoh yang lain di sini teman-teman. Di sini kita ada suatu informasi bahwasanya di sini Asep itu adalah orang tua dari Andi, Budi, dan Cika. Nah, ada 3 anak yang orang tuanya adalah Asep. Nah, di sini Andi, Budi, dan Asep itu adalah pria, sedangkan Cika itu wanita. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwasanya Cika itu adalah saudara perempuan dari Budi? Nah, maka di sini ini adalah informasi yang kita ketahui, teman-teman. Nah, berdasarkan dari contoh dari soalnya. Nah, ini adalah kita bikin aturannya untuk mengecek ini. Pertama, nah, ini contohnya dari pengaturan ayah, bahwasanya seorang ayah itu adalah orang tua. Apakah X itu orang tua dari Y? Pertama pastikan dulu bahwasanya ada pernyataan bahwasanya X itu adalah orang tua Y dan si X itu adalah pria. Kalau abang, berarti X dan Y ini pertama dia punya ayah yang sama atau orang tua yang sama. Orang tuanya si sama-sama Z. Kemudian pastikan maksudnya X dan Y itu adalah pria. Terus kalau dia mbak, saudara perempuan ya, berarti kalau X itu adalah mbak dari Y, maka pastikan dulu orang tua X dan Y itu adalah sama. Kemudian pastikan X itu adalah wanita dan Y itu pria. Maka kalau kita ingin membuktikan apakah Cika itu adalah saudara perempuan dari Budi, kita cek apakah ada pernyataan nggak atau ada aturan nggak yang bisa mencari tahu Cika itu saudara Budi. Oh ada, mana aturannya ini. Nah, kita bikin misalnya ini substitusi ya, substitusi dari setiap X dan Y. Masukkan X-nya adalah Cika, Y-nya adalah Budi. Ini pasti nyari dulu Cika kan. Nah, siapa orang tua Cika? Orang tua Cika itu adalah Asep. Terus kita cek apakah ada informasi bahwasannya Asep itu orang tua dari Budi. Oh ternyata ada. Orang tua dari Budi itu Asep. Nah, terus kita cek. Oh ini udah oke. Apakah Cika itu perempuan? Ada nggak informasinya? Ada. Oke. Apakah Budi itu laki-laki? Oh ada. Berarti kita bisa menyatakan bahwasanya Cika itu adalah mbak dari Budi. Jadi nanti kita tinggal lakukan proses tracing aja. Seperti ini. Nanti dia akan ngecek sendiri. Pertama kan di sini aturannya dia harus X itu harus punya orang Z itu harus orang tua dari X. Kita cari tahu siapa sih orang tua dari Cika. Dapatlah orang tua Cika itu adalah si Asep. Terus sudah harus memastikan bahwasanya Z juga orang tua dari Y. Apakah benar Asep itu orang tua dari Y? Y-nya siapa? Budi. Oke, ada nih informasinya. Selanjutnya tinggal cek apakah Cika itu perempuan. Oh iya, Cika itu perempuan. Apakah Budi itu laki-laki pria? Oh iya, ini Budi itu pria. Maka semua dari fakta-fakta ini udah ketemu, maka kita bisa bikin kesimpulan bahwasanya Cika mbak dari Budi itu adalah benar.
Nah, jadi dari sini teman-teman, nah ini proses backward chaining kita. Nah, dari pernyataan yang umum kita cek ke yang khusus. Nah, kalau kita kembali dari yang khusus ini, balik lagi ke yang umum, itu teknik dari forward chaining. Kalau ini backward chaining. Jadi kalau kita bermula dari yang umum, ini dari aturan umum kan, ini Mbak, ini kan aturan umumnya ada Mbak X, Y. Kita substitusi, kita cek satu persatu, fakta-faktanya ini backward chaining. Tapi kalau kita ngecek fakta-fakta, nah, lalu kita masuk ke kesimpulan, itu teknik forward chaining. Ya, biasanya forward chaining itu dia tidak ngasih dulu pernyataan akhirnya, tapi dia nyari dulu fakta-faktanya. Contohnya, benar nggak Cika itu wanita? Benar nggak Budi itu laki-laki? Terus dia ngecek, siapakah orang tua Cika? Apakah orang tua Cika itu ada orang tua Budi? Baru kalau itu, karena orang tua Cika adalah orang tua Budi, dan Cika wanita, dan Budi laki-laki, maka Cika adalah mbak dari Budi. Nah, itu ada teknik forward. Kalau teknik backward itu yang seperti ini. Dia cari tahu dulu ada nggak klausulnya, aturannya. Oh, ada. Masukkan substitusi pada aturan. Setelah disubstitusi dia cek satu persatu. Kalau semuanya benar, maka dia nyatakan benar. Seperti itu teknik backward dan forward chaining. Jadi lebih lengkapnya minggu depan kita bahas lagi. Dia di dalam proses namanya itu sistem Pakar, jadi bisa kelihatan jelas contohnya. Oke, terus bagaimana cara membuktikan bahwasanya Cika itu bukan saudara Asep, bukan saudara perempuan dari Asep? Nah, di sini. Nah, jadi bagaimana caranya membuktikan? Jadi kita bisa melakukan pembuktian itu dengan pembuktian pada pernyataan-pernyataan yang lain. Kalau tadi kan membuktikan bahwasanya Cika adalah saudara Budi. Sekarang bagaimana caranya kita membuktikan bahwasanya benar Cika itu bukan saudara dari Asep? Nah, sini teman-teman ya. Nah, kalau kita mau bikin kan dalam bentuk prolognya, berarti pertama kita harus bikin dulu aturannya. Ini aturannya. Jadi kita bikin dulu, contohnya bikin new aturannya, kita bikin pengetahuan keempat, contoh pengetahuan nomor4.pl. Kita masukin dulu, contohnya di sini orang tua, contohnya Asep adalah orang tua dari Budi tadi kan, terus titik, terus Asep adalah orang tua dari Cika, ibaratnya kayak gitu. Terus contohnya Asep juga orang tua dari Andi. Kita masukkan bahasanya Asep itu pria, terus Budi juga adalah seorang pria, contohnya kayak gitu. Terus ini si Andi juga seorang pria. Nah, jadi jangan salah ngasih informasi ya, karena kalau kita ngasih informasi di sini contohnya salah, maka nanti hasilnya pun akan salah. Contohnya di sini wanita, jika itu adalah wanita. Terus kita kasih contohnya tadi Mbak X itu adalah Mbak dari Y, itu jika contohnya orang tua dia memiliki orang tua yang sama, contohnya Z itu orang tua dari X, dan contohnya orang tua dari Z juga orang tua dari Y. Terus kita pastikan bahwasanya si X itu adalah wanita, kemudian kita pastikan bahwasanya si Y itu adalah pria. Nah, kita tinggal compile. Kalau tidak ada, kita coba trace di sini. No trace dulu. No debug. Kita konsol. Kita cek apakah ada kesalahan. Tidak saya menuliskan informasinya ya. Pengetahuan 4. Oke, nggak ada. Berarti kita panggil pengetahuan 04. Tinggal
sudah benar, tinggal kita cek. Nah, sekarang apa yang akan kita cek? Yang akan kita cek itu apakah Cika itu bukan saudara dari Asep, berarti bukan di sini Mbak Cika itu bukan Mbak dari Asep. Nah, true. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal trace aja. Bagaimana caranya? Kita ciptakan trace. Nah, sekarang ada nggak aturan untuk mengatur Cika dan Asep? Ada. Pertama, cek dulu orang tua Cika. Orang tua Cika itu adalah Asep. Sekarang, apakah Asep itu orang tua dari Asep? Ayo, apakah Cika Mbak dari Asep itu, maka dia jadi Mbak Cika itu bukan Mbak dari Asep. Itu nilainya tuh. Nah, karena kita ingin membuktikan bahwasanya Cika itu bukan saudara dari Asep. Nah, kalau kita ingin ngecek apakah Mbak Cika itu Mbak dari Asep, maka ini akan nilainya akan false. Nah, kalau di trace juga. Jadi kalau kita ingin membuktikan bahwasanya Cika bukan saudara perempuan dari Asep, tambahkan ini. Nah, sedangkan kalau untuk menanyakan apakah Cika itu Mbak dari Asep, tinggal kita hilangkan itu. So, kalau kita mau cek Cika itu Mbak dari siapa saja ya, gitu kan, tinggal kita kasih X. Nah, nanti dia akan ngecek sendiri siapa yang menjadi X-nya. Nah, dia nyari dulu orang tua dari Cika, Asep, terus nanti dia akan ngecek Asep punya anak siapa saja gitu kan. Oh, ada Budi. Terus di sini Cika adalah wanita, iya gitu kan. Terus ada Budi laki-laki, iya. Maka di sini Cika Mbak dari Budi. Oke. Terus kita cek yang lain. Ada lagi nggak gitu kan? Ada, ternyata ada Cika pria, oh bukan. Karena kalau Cika itu wanita, berarti Cika itu bukan saudara perempuan dari Cika. Ada lagi yang lain, anak dari Asep ada. Contohnya siapa di sini? Oh, ada Andi. Andi laki-laki ya. Oh, maka yang bisa menjadi kakak dari Cika itu adalah si Budi dan si Andi. Ini cara tracing-nya atau backward chaining-nya untuk mengecek siapa aja yang menjadi Mbak dari Cika. Cika itu Mbak dari siapa. Ya, itu teman-teman materinya tentang prolognya sudah saya sini udah saya bagikan sama teman-teman semuanya cara-caranya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari teman-teman, mangga. Ya, ada yang mau ditanyakan? Contoh-contohnya nanti ada lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa cek di slide-nya. Nah, kalau penasaran, teman-teman uji coba prolognya seperti apa, karena itu prolog itu merupakan bahasa formal yang banyak digunakan oleh orang-orang yang mendalami tentang teknik penalaran. Seperti itu. Saya cek ada pertanyaan tidak ya? Oh, ya, tidak ada pertanyaan nih. Sip. Silakan kalau yang mau ditanyakan teman-teman, mangga, jangan kagok-kagok. Atau teman-teman penasaran ingin segera mencoba prolognya? Udah dicobain belum prolognya di rumah? Baru diinstal ini. Baru diinstal. Nanti cobain di rumah ya. Nah, nanti itu teman-teman bisa nyobain agar lebih mudah untuk melakukan proses penalaran. Karena kan kalau kita melakukan inferensi secara manual, pusing ya, kita harus dengan aturan-aturan matematikanya. Tapi kalau kita menggunakan prolog ini, teman-teman, maka kita tinggal masukkan contoh kayak gini nih. Contoh yang nomor 3 nih, terakhir. Ini ada hukum pernikahan. Katanya kalau hukum pernikahan itu, kalau kita menikah di sini, contohnya ada hukum pernikahan itu tidak sah kalau mempelai itu punya hubungan ponakan gitu kayak gini. Nah, kita masukin fakta-faktanya. Wati nikah sama Andi. Wati itu anak kandung dari siapa? Dari Budi. Budi itu saudara kembar dari Andi. Kita bikin pembuktiannya. Nah, masukin. Ini adalah informasinya, resepnya yang kita dapat dari lingkungan. Ini adalah rule-nya. Nah, ini rule untuk mendapatkan saudara kandung. Biasanya kalau saudara kembar itu pasti jadi otomatis saudara kandung. Terus kalau anak jika X dan Z itu adalah saudara kandung, maka jika X itu anak kandung dari Y, maka X itu adalah keponakan dari Z. Itu aturan yang kedua, ini aturan pertama, ini aturan yang kedua.
Ini aturan yang ketiga yang menyatakan bahwasanya tidak sah pernikahan jika memang keduanya adalah keponakan. Jadi tidak sah jika X itu keponakan dari Y dan X itu menikah dengan Y. Bagaimana cara kita ngetrace-nya, bahkan inferensinya, ngecek tuh. Maka apakah benar gitu ini tidak sah, maka ini kita bisa lakukan proses penggunaan tracing. Masukin aturan not sah pernikahannya, masukin siapa X-nya kita ganti dengan Wati, Y-nya kita ganti dengan Andi. Nanti dia akan nge-trace sendiri. Apakah Wati ponakan dari Andi? Untuk melakukan ponakan itu, kita harus ngecek anak kandung. Wati itu anak kandung dari siapa? Oh, dari Budi. Sini. Terus cek, apakah anak kandung selanjutnya udah ketahuan, saudara kandung. Apakah Budi saudara kandung dari Andi? Ternyata untuk menentukan saudara kandung, cek dulu apakah dia saudara kembar. Oh iya, Andi itu saudara kembar dari Budi. Maka Budi itu saudara kandung Andi. Maka bisa kita nyatakan Wati itu ponakan dari Andi. Sekarang Wati menikah dengan Andi, iya. Nanti kalau pernyataan ponakannya iya, menikahnya iya, maka not sahnya pun jadi iya. Terus contohnya bagaimana pernyataan bahwasanya kalau Wati menikah dengan bukan Andi itu ternyata sah. Artinya kita masukin not sah pernikahan Andi dengan pernikahan Wati dengan not Andi yang bukan Andi. Berarti di sini dia dapat nih artinya false. Berarti dia tidak sah, berarti pernikahannya sah. Teman-teman nggak usah susah-susah, kalau prolog tinggal masukin aja aturannya dan pengetahuannya di sini. Ini basis pengetahuannya, saya akan tracingnya di sini untuk mengecek atau melakukan inferensinya. Nah, dalam teknik penalaran ini, maka perekayaan dari knowledge itu menjadi suatu yang penting, teman-teman. Jadi nanti ke depannya, karena kita akan mulai membahas tentang implementasi sistem pakar dengan berbagai macam metode kepastian dan tidak pasti, kita harus memastikan pengetahuan yang kita bangun itu adalah pengetahuan yang benar dan komplit. Berarti di sini kita harus memperhatikan domainnya, permasalahannya itu apa, bagaimana kita merepresentasikan bahasanya, terus nanti setelah kita melakukan referensi, bagaimana implementasi teknik inferensinya. Jadi ini biasanya kita kasih bagaimana rules-nya, bagaimana kita persepnya, bagaimana caranya kita melakukan aksi. Nanti aksi-aksi ini, tuh rule, persep, dan aksi ini kita akan pindahkan dia dalam satu bahasa. Kan kalau kita menggunakan deklarasi, pasti kita butuh apakah, kalau simbol kan susah nih, maka kita biasanya menggunakan bahasa, contohnya prolog ini. Lalu kita tentukan, kalau prolog kan bisa menggunakan tracing, menggunakan backward chaining, kan nanti kita bisa gunakan metode tracing. Jadi pada saat nanti pun kita akan mencoba menggunakan beberapa metode ini dalam pembangunan sistem pakar, expert system ini, pasti nanti sistem pakar ini akan memiliki domain tertentu, permasalahan tertentu yang dibahasnya. Lalu nanti ada aturan-aturannya, seperti apa, predikatnya, fungsinya, konstantanya siapa aja. Kita buatkan satu pengetahuan-pengetahuan yang umumnya, gitu kan. Ya, kita bagi-bagi gitu kan, dari suatu hal yang umum, kita rumuskan sampai ke hal yang khususnya, kemudian kita bikin kode kayak tadi, di prolog itu kita bikin kodenya, kemudian kita bikin query-query untuk mengecek atau menggunakan metode inferensi. Nah, itu. Jadi ini hal-hal yang nanti akan kedepannya kita lakukan, teman-teman, karena beberapa minggu ke depan kita akan mulai membahas tentang penerapan teknik penalaran ini dan teknik pencariannya, salah satunya pada sistem pakar. Ini yang akan kita bahas minggu depan, itu tentang expert system atau sistem pakar. Ini banyak sekali contohnya, jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa mempelajari ya sistem pakar itu seperti apa. Contohnya, kebetulan saya punya dua penelitian tentang sistem pakar. Kalau teman-teman mau lihat seperti apa, itu bisa kita buka besok minggu depan. Nanti kita akan berbicara lagi tentang backward chaining dan forward chaining dan metode yang tambahan lainnya dan metode ketidakpastian dalam sistem pakar. Itu sama-sama tentang metode inferensi, seperti apa kita melakukan penalaran untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Ya, teman-teman, ada yang ditanyakan? Ayo teman-teman, sampai di sana. Nanti minggu ini kita mulai ada tugas 2 ya. Tugasnya saya upload di Classroom, nanti teman-teman tinggal cek di Classroom-nya tugasnya apa. Nanti untuk kelompoknya sesuai dengan
tadi kesepakatan bahwasanya kita akan bikin kelompoknya tetap sama, tapi kita akan rolling ketua kelasnya ya. Nanti teman-teman tinggal pilih saja siapa yang mau jadi ketua kelasnya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman untuk materi kita hari ini? Atau sudah cukup? Atau mau dilanjut? Cukup, Bu. Ya, sepertinya teman-teman penasaran ya, pengen nyobain prolognya. Nanti saya akan share beberapa modul tentang prolog, share materinya, juga share tugasnya. Tugasnya 2 minggu seperti biasa, jadi teman-teman bisa menyelesaikannya. Ya, tugasnya kita kasih waktu 2 minggu. Nanti teman-teman silakan belajar lebih luas lagi tentang metode inferensi seperti apa, tentang logikanya seperti apa. Nanti 2 minggu teman-teman submit hasil pekerjaannya di Classroom. Ya, seperti itu. Kalau tidak ditanyakan, terima kasih pada semua yang sudah hadir pada hari ini. Pastikan teman-teman sudah ngisi daftar hadir di Classroom. Bagi yang tadi terlambat, cukup teman-teman screenshot sekarang lagi masuk mata kuliah saya di Classroom-nya. Nanti kirimkan nama dan NIM-nya, nanti akan saya kirim langsung ke admin. Nah, kalau buat teman-teman yang hari ini tidak bisa masuk, sudah bisa bergabung di Classroom, teman-teman nanti tinggal tonton aja video rekamannya ya, channel YouTube-nya. Terima kasih pada semuanya. Masih semangat ya minggu depan. Tolong teman-teman cari bahan tentang apa itu sistem pakar. Carinya gampang di Google Classroom. Di Google Scholar, teman-teman tinggal cari aja jenis-jenis sistem pakar. Di sana banyak sekali dengan berbagai macam metode inferensinya. Teman-teman silakan fokuskan mencari dulu yang metodenya backward chaining dan forward chaining. Nanti kita akan lihat seperti apa implementasi. Terima kasih pada semuanya, tetap semangat pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.